It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari liabilitas dan ekuitas perusahaan tersebut. Bentuk persamaan akuntansi, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Atau ekuitas didapat dari aset dikurangi kewajiban. Bentuk persamaan akuntansi yang menjelaskan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dapat dilihat pada tampilan tersebut dan dijelaskan bahwa ekuitas terdiri dari modal saham dan saldo laba. Untuk unsur pembentuk saldo laba dapat berupa pendapatan, beban, dan dividen. Artinya, pendapatan akan menambah saldo laba, sedangkan beban dan dividen akan mengurangi saldo laba. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan bentuk-bentuk dari laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk bentuk yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan, didefinisikan adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan. Aset merupakan kumpulan berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan untuk tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Unsur yang kedua dari laporan posisi keuangan yaitu liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Liabilitas di dalam neraca ini menunjukkan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh berbagai aset yang dimilikinya berasal dari pinjaman dari pihak lain di luar perusahaan. Dan unsur yang ketiga dari laporan posisi keuangan yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Dalam perspektif yang berbeda, ekuitas adalah
salah satu sumber dana perusahaan yang berasal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan dan laba usaha yang diperoleh perusahaan. Di dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, ekuitas pemegang saham terdiri dari modal saham dan saldo laba. Dapat kita lihat di tampilan bahwa laporan posisi keuangan dapat disajikan pada sisi sebelah kiri adalah sumber daya dan pada sisi sebelah kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Ekuitas berasal dari modal saham dan saldo laba. Laporan ke posisi keuangan yang ada di sebelah kiri menunjukkan harta atau kekayaan perusahaan. Sedangkan laporan posisi keuangan yang ada di sebelah kanan, yaitu liabilitas dan ekuitas, menunjukkan asal sumber dana perusahaan. Bentuk laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini merupakan suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Unsur-unsur laporan laba rugi yang pertama adalah pendapatan, yang kedua beban usaha, dan yang ketiga laba usaha. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan dalam rangka kegiatan usaha normal. Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang digunakan di dalam usaha normal perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode tertentu. Laba atau rugi usaha adalah selisih antara pendapatan dengan total beban usaha pada periode tersebut. Bentuk laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan perubahan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Keterangan istilah yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas. Modal saham adalah kontribusi pemilik pada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perseroan terbatas tersebut. Saldo laba adalah akumulasi atau kumpulan dari laba yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dan tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Bentuk laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Ada 3 sumber aliran kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Sumber yang berasal dari aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Yang kedua, sumber yang berasal dari aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan.
Dan sumber yang ketiga yang didapat dari aktivitas keuangan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba, atau memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa mendatang. Standar kualitas laporan keuangan. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, kelengkapan. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, relevan. Yang ketujuh, materialitas. Yang kedelapan, pertimbangan sehat. Yang kesembilan, dapat dibandingkan. Dan yang kesepuluh, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, untuk materi sudah saya sampaikan. Untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi persamaan akuntansi dan struktur laporan keuangan, maka latihan soal 1 harus kalian kerjakan. Baiklah, sekian materi dan jangan lupa mengerjakan soal latihan tersebut. Tetap semangat untuk belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.